Lokasi yang saya ambil ini terletak di Desa Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Baiklah, di sini saya ingin melakukan wawancara dengan pemilik toko. Assalamualaikum, permisi Pak, mau tanya ini di sini apa saya ada tugas kuliah wawancara dari tugas pengantar ilmu ekonomi. Jadi sini saya mau bertanya kepada Bapak, ini kan ada jualan sayuran. Nah, tugasnya itu tentang hasil-hasil pertanian. Jadi saya ini mau bertanya kepada Bapak, awalnya itu bagaimana kok bisa kepikiran buka usaha ini gitu? Ya Mas, sebenarnya itu saya lanjutin dari usaha dari mbak saya. Dulu kan mbak saya kan buat ya, namanya orang desa kan pasti tetangga-tetangga kan pada malas ke pasar, jadi mbak saya tiap dulu tuh tiap pagi tuh ke pasar, dan itu buat kenapa jualan itu karena tetangga-tetangga itu biar enak mudah beli bahan-bahan pangan buat masak pagi-pagi gitu. Jadi jam 6 saya sama mbak saya ke pasar, habis itu dilanjut balik sini jam 8-an, lalu jualan ini tetangga-tetangga yang dagang ke sini buat beli. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk mengatur konsep manajemen keuangan itu? Gimana Pak? Untuk ngaturnya itu buat modalnya kita ambil misalkan harga di 3 ribuan, kita ambil untungnya antara dari 500 sampai 1000. Dari itu kan dari sayuran, nanti misalkan kadang kan orang-orang sini kan juga buat sekalian sama besok, jadi itu kita ambilnya pas jam 6 itu ke pasar, terus di sini buat ambil untungnya segitu buat ngatur keuangannya, dan alhamdulillah masih tetap berjalan sampai sekarang. Nah, pertanyaan selanjutnya itu barangnya, suplainya dari mana Pak? Dari mana itu barangnya yang tiba ke sini? Itu ini kan di desa Keniten, itu di pasar itu di pasar Kedung Banteng. Iya. Di Banteng itu nanti suplainya itu orang-orang itu juga ngambilnya dari kayak pengumpul-pengumpul gitu. Nah itu di situ di sana kan banyak juga yang jualan, nanti tinggal milih yang pasar itu di situ. Oke, berarti ini ngambilnya dari pasar Keniten gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, itu bagaimana cara pemasarannya agar supaya cepat laku dan apa strateginya? Sebenarnya karena ini warungnya juga warung rumahan ya, jadi buat strategi juga nggak ada yang benar-benar banget, karena ya kita jualan, ya namanya orang jualan kan nggak tahu untung atau ruginya lagi untung banget kapan ya kalau lagi banyak orang yang mau masak banyak itu paling banyak itu pas kayak mendekati hari Lebaran gitu. Oh iya. Lebaran kan banyak juga, itu kita nggak juga sayuran tapi juga kita di sini biar sekalian tetangga-tetangga nggak perlu ke pasar, tinggal ke warung gitu, warung yang dekatnya biar mudah juga. Jadi kalau buat untungnya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan, dan juga dari sini tuh awalnya dari sini bisa buka kayak beli teh gitu. Kayak teh ini awalnya cuma sayuran doang, lama-lama bisa buat
sekalian kirim teh, terus bumbu beraci sekalian. Awalnya itu cuma dari sayur, tapi alhamdulillah untungnya bisa lanjut ke barang-barang yang lain. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Untuk kedepannya itu keberlanjutan dari toko ini setelah menjual sayur-sayuran atau hasil pertanian seperti bawang, cabai itu bagaimana ya Pak? Buat lanjutannya Mas, saya sih berharapnya ini kan udah mulai setiap tahun tuh alhamdulillah peningkatan lah. Misalkan yang awalnya cuma dagang sayur doang, itu bisa sekalian dagang teh, dagang misalkan kayak bumbu racik kayak gitu Mas. Jadi ya namanya jual juga kan pelan-pelan, nggak tahu juga modalnya juga apa ya, kadang kan kalau sayuran gini kan cepet apa ya, busuk, ada jangka-jangka busuknya. Nah itu tuh misalkan kita udah mulai nggak seger ya otomatis kita buang. Nah itu buangnya kita buat pakan ikan. Jadi sekalian saya pelihara ikan untuk sayur-sayurnya, misalkan udah nggak laku, ada yang nggak laku kan, namanya juga orang ya, orang jualan kan pasti ada laku enggaknya. Itu nggak laku nanti dialihkan buat pakan ikan. Jadi yang sini misalkan untuk ada yang untung, kalau misalkan kita ada yang rugi kita masukin buat pakan ikan. Jadi kan saling gak ada yang rugi ya contohnya. Oh ya, mungkin itu sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.